Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak Komari, saya itu kan salah satu penggemar bulu tangkis. Melihat penjelasan Bapak ketika di YouTube itu, Bapak menyampaikan bahwa Indonesia pertama kali ikut Piala Thomas dan itu langsung juara. Nah, diindikasikan ada kecocokan bulu tangkis dengan postur tubuh orang Indonesia. Penjelasannya seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Memang di masyarakat banyak yang belum paham mengapa sejarah bulu tangkis kok bisa seperti itu. Pertama kali bermain bulu tangkis mengikuti kejuaraan dunia bisa langsung menjadi juara. Dan kenyataannya disusul oleh juara-juara berikutnya. Pada tahun 1980 itu Rudi Hartono juara dunia dengan tunggal putrinya Mbak Fira Pati Fajrin. Berikutnya pada 1983 itu Icuk Sugiarto menjadi juara dunia. Disambung pada tahun 1993 oleh Joko Supriyanto menjadi juara dunia. Kejuaraan itu berlanjut pada tahun 1995 oleh Haryanto Adi. Berikutnya disusul oleh Hendrawan pada 2003. Selanjutnya disusul Taufik Hidayat pada 2005. Dari berbagai pemain Indonesia yang bisa menjadi juara itu mengindikasikan bahwa juara-juara dari Indonesia itu seperti repeat buying. Jadi ada kecocokan antara postur tubuh orang Indonesia dengan olahraga bulu tangkis. Kalau saya ibaratkan, Ibu tahu sendiri kalau di jalan raya itu ada kendaraan tertentu yang meradai di jalan, kendaraan roda 2. Itu kalau penjualnya siapapun, dimanapun, dia akan laku lebih keras. Maka dia lebih unggul dibanding kendaraan yang lain. Karena kendaraan itu bisa menjual dirinya, karena punya kelebihan. Unggul dalam irit bensin, unggul dalam bandel, unggul dalam style, unggul dalam onderdilnya kalau habis mudah suku cadangnya, dan yang lebih penting lagi kalau dijual lagi purna jualnya masih harganya tinggi. Nah, di bulu tangkis ini keunggulannya di mana? Kita tahu rata-rata orang Indonesia itu berat badannya dan tinggi badannya juga di bawah orang-orang Eropa, orang-orang Asia Timur, orang-orang Afrika. Boleh dikata rata-rata Indonesia tinggi badannya 165 dengan berat badan 60 kg. Kalau dibandingkan dengan pesaingnya yang tinggi badannya 180 dengan berat badan yang 80 kg, maka keunggulannya bisa dimunculkan. Ini belum memperhatikan faktor latihan, hanya dari unsur fisik tubuhnya saja. Kita contohkan, yang satu beratnya 80, yang satu beratnya 60. Kalau disuruh lari-lari di lapangan bulu tangkis maju mundur, itu yang berat badannya 80 tentu lebih cepat lelah dibanding yang berat badannya 60. Sehingga yang kecil ini lebih hemat energi. Kalau sudah menyangkut berat, itu pasti pekerjaannya akan lebih memakan tenaga yang lebih besar. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua itu kelincahan. Kalau benda yang kecil sama yang besar, tentu untuk bergerak lebih lincah yang kecil. Contohnya kalau truk gandeng sama mobil sedan, ya gerakannya lebih lincah mobil sedan. Nah, demikian pula pemain bulu tangkis, kalau yang postur tubuhnya kecil itu lebih lincah. Sedangkan kelincahan ini sangat diperlukan untuk mengejar shuttlecock yang berubah-ubah arah. Keunggulan yang berikutnya, kecepatan repetisi kecepatan mengulang gerak. Ini rata-rata orang yang berat badannya 60 tadi, ekstremitas tangannya lebih pendek dibanding orang Eropa yang tangannya panjang.
sehingga frekuensi kecepatan repetisinya ini lebih tinggi yang kecil. Nah, sedangkan dalam permainan bulu tangkis 1 detik itu bisa 4 kali pukulan kalau bermain ganda, sehingga frekuensi ini yang sudah dipunyai oleh pemain yang lebih kecil lebih untung. Berikutnya kecermatan. Kalau yang orangnya kecil, tangannya lebih kecil dibanding orang yang besar, tentu tangannya lebih berat. Kalau shuttlecock disentuh dengan kecepatan ayunan yang sama, tentu yang tangannya lebih kecil dan yang satu tangannya lebih berat, tentu memantulnya shuttlecock lebih tinggi yang tangannya lebih berat. Dengan demikian, yang tangannya kecil bisa lebih cermat dalam bermain netting. Itu keunggulan. Keunggulan berikutnya itu titik lemahnya itu lebih kecil. Titik lemahnya di mana seorang pemain bulu tangkis itu pada daerah artikulasio humeri. Semakin tinggi seseorang, artikulasi humeri ini radiusnya makin besar. Seperti ini, kalau makin tinggi, radiusnya ini makin besar, sehingga dari sebelah sana bisa diserang itu lebih mudah. Tapi kalau pemainnya lebih kecil, otomatis dia akan lebih ke bawah. Nah, sasaran ini kurang bisa terlihat dari sana. Itu yang kelima. Berikutnya, keunggulan lagi itu bagi seorang pemain itu kalau mau menerima smash itu siap orang pasti badannya menunduk ke bawah. Orang yang Eropa pun kalau mau di smash dia menekuk lutut ke bawah, ke bawah, sehingga memperpendek tubuh. Nah, dengan memperpendek tubuh ini mempersempit sudut antara shuttlecock, mata, dan tinggi net. Kalau sudutnya ini kecil, maka lebih mudah mengembalikan shuttlecock. Sebaliknya, kalau orangnya tinggi, maka sudutnya akan besar. Tapi kalau orangnya rendah, sudutnya makin kecil. Begitu keunggulannya. Nah, yang ketujuh keunggulannya, pemain yang lebih pendek, dengan catatan juga seorang player itu biasanya posisi basic stand-nya agak ke depan. Tapi pemain yang agak tinggi biasanya posisinya agak ke belakang. Sehingga kalau di drop shot cepat yang pendek itu jaraknya shuttlecock ke depan itu lebih cepat daripada yang raketnya panjang, karena jarak raket ke sana jaraknya agak jauh. Bisa mengambil shuttlecock, bola sudah ke bawah. Nah, kalau bola ke bawah ini hanya bisa diangkat sehingga pemain sana bisa melakukan serangan. Tetapi tadi yang pendek tadi bisa mengambil shuttlecock lebih atas, segera bola bisa turun ke bawah dan tidak bisa diserang. Nah, inilah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh pemain atau mereka yang postur tubuhnya lebih kecil. Dengan catatan, postur tubuh ini postur tubuhnya seorang player. Nah, terbukti sampai sekarang pemain-pemain kecil bisa menjuarai. Seperti Kevin Gideon itu kecil bisa mengalahkan pemain-pemain yang di salur-salurnya. Barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita sambung pada latihan berikutnya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Wah, saya jadi lebih tambah pengalaman dan pengetahuan ini.